Waduh, benarkah bahwa DC pinjol itu bakal mengancam akan menyadap HP, kemudian member data, dan bahkan sampai mengambil alih rekening tabungan teman-teman yang baik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel Sister Pinjol. Di video ini kita bakal ngebahas nih tentang solusi untuk masalah gagal bayar di aplikasi pinjaman online. Jadi, meskipun ada ancaman dan juga tekanan nih dari pihak pinjaman atau pihak DC, maka sebagian besar itu nggak bakal punya dampak yang nyata. Banyak nih aplikasi pinjaman online yang mana dia itu menggunakan ancaman dan juga tekanan buat mendorong nasabah agar membayar hutang mereka secepatnya. Ancaman tersebut itu dapat berupa penyebaran kontak atau kunjungan DC ke rumah teman-teman. Tapi sebagian besar ancaman ini itu hanyalah upaya untuk mengintimidasi dan juga hal ini tuh jarang banget memiliki efek nyata. Kemudian mengenai ancaman yang bakal mengambil alih rekening tabungan, jadi meskipun ada ancaman seperti itu, namun gagal bayar atau telat bayar pada aplikasi pinjol yang legal itu biasanya nggak bakal mempengaruhi rekening tabungan atau bahkan sampai menyebarkan data pribadi. Pinjol yang legal tuh teman-teman tidak diperbolehkan dengan OJK untuk mengakses kontak dan juga data pribadi para nasabahnya. Jadi jika ada pelanggaran serius yang disebabkan oleh pinjol legal, maka langkah-langkah hukum dapat kalian ambil. Jadi kalian jangan takut dengan ancaman-ancaman mereka. Penting nih buat teman-teman yang lagi menghadapi ancaman dari DC pinjol untuk tetap tenang dan jangan takut. Karena teman-teman atau para nasabah itu juga dapat melaporkan tindakan ilegal kepada polisi jika hal ini diperlukan. Jadi nggak perlu khawatir, buat teman-teman yang lagi gagal bayar atau telat bayar, maka jangan khawatir terlalu banyak. Gak perlu khawatir yang berlebihan pada hal yang mungkin belum bakal terjadi pada kalian. Buat teman-teman yang secara gak sengaja atau karena musibah hingga akhirnya kalian gak bisa membayar hutang, maka kalian gak perlu khawatir. Jangan sampai teman-teman itu melakukan tindakan yang sampai merugikan diri sendiri atau sampai membahayakan dan merugikan orang lain dalam situasi seperti ini. Hal penting lainnya buat teman-teman ketika menghadapi masalah galbay yaitu selalu berdoa agar diberi kemudahan dalam melunasi hutang-hutang sebelumnya. Jadi teman-teman, kesimpulan pada video kali ini adalah, jadi meskipun ada ancaman dan juga ada tekanan nih dari pihak pinjol atau dari DC pinjol, maka teman-teman gak perlu khawatir dan gak perlu takut. Resiko ketika gagal bayar di pinjaman online legal itu gak begitu besar. Karena kalau kalian itu galbaynya di pinjol yang legal, pinjol yang masih diawasi oleh OJK, mentok-mentok kalian paling bakal masuk ke slick OJK. Selebihnya nggak ada resiko terberat lain. Dan slick OJK pun juga sebenarnya nggak terlalu berpengaruh buat teman-teman yang dalam waktu dekat itu nggak ada rencana untuk mengajukan pinjaman uang di instansi keuangan lain. Kemudian pinjol legal itu nggak bakal mengakses data pribadi atau bahkan sampai menyebarkan informasi kontak. Buat teman-teman yang menghadapi masalah gagal bayar di pinjaman online yang legal, diharapkan buat tetap tenang aja dan harus tetap berpikir dengan jernih. Jangan lupa berusaha untuk melunasi hutang dengan ikhtiar dan juga doa. Namun ketika teman-teman sudah masuk waktu penagihan, tapi belum ada uang untuk membayar saat itu juga, maka jangan dipaksakan untuk mencari dana talangan atau metode gali lubang dan tutup lubang. Lebih baik ketika belum ada uang, digalbaikan aja dulu pinjolnya, digagalbayarkan aja dulu pinjaman online-nya. Hal ini bukan berarti melepas tanggung jawab dari membayar utang, namun agar teman-teman gak bertindak gegabah, tidak bertindak secara impulsif untuk segera mencari dana talangan, untuk segera melunasi utang, yang mana ketika kalian ini mencari dana talangan dan bakal berakhir gali lubang dan tutup lubang, maka itu tuh menjadi awal dari keterjeratan kalian pada pinjol, kemudian membuat utang-utang kalian itu jadi berlipat ganda, yang mana pada akhirnya kalian bakal makin terbebani mentalnya dan menjadi lebih sulit buat melunasi hutang karena utang menjadi terlampau besar dari hutang aslinya. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.